Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di pertemuan kali ini pembahasannya adalah transformasi Z. Saya jelaskan terkait transformasi Z. Untuk transformasi Z, di sini transformasi Z mempunyai tujuan memindahkan sistem yang dinyatakan dalam domain waktu ke domain Z. Jadi yang tadinya adalah domain waktu dipindahkan ke domain Z. Mengapa dipindahkan ke dalam domain Z? Salah satunya adalah untuk memudahkan perhitungan, dan berikutnya adalah di suatu sistem ke domain Z untuk tujuan analisis. Untuk transformasi Z dapat didefinisikan di sini rumusnya adalah X dalam kurung Z sama dengan sigma, di mana N sama dengan min tak terhingga sampai terhingga X N kali Z min N, di mana Z merupakan bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan RE pangkat J omega. Untuk unsur pendukungnya dalam transformasi Z adalah untuk kata sinyal juga menunjukkan kepada sistem atau sebuah sistem. Untuk yang sinyal dalam domain waktu dinyatakan dalam X dalam kurung N. Untuk sinyal dalam domain Z dinyatakan dengan X dalam kurung Z. N di sini bisa didefinisikan range atau jarak antara nilainya min tak terhingga sampai terhingga. Itu definisi dari transformasi Z, di mana rumusnya adalah seperti ini. Untuk bentuk polar dari bilangan kompleksnya, karena transformasi Z adalah deret pangkat tak terhingga, transformasi ini hanya berlaku untuk nilai-nilai yang deretnya konvergen, di mana daerah konvergen ini dia mempunyai daerah konvergensi atau biasa disebut dengan ROC. X dalam kurung Z adalah himpunan seluruh nilai Z agar XZ-nya itu mencapai nilai tak terhingga. Jadi setiap saat atau kita menyebutkan transformasi Z, kita bisa menunjukkan nilai ROC-nya atau daerah ROC-nya. Untuk sifat dari transformasi Z itu ada 3. Yang pertama, linearitas. Nilai linearitas ini dapat dijadikan persamaan, di mana X1 dalam kurung N plus X2 dalam kurung N ini ditransformasikan ke transformasi Z, hasilnya adalah X1 dalam kurung Z plus X2 dalam kurung Z. Ingat bahwa ini adalah X1N, X2N ditransformasikan ke transformasi Z, hasilnya X1Z plus X2Z. Itu adalah sifat dari transformasi Z dari sisi linearitasnya. Yang nomor 2 adalah time shifting, di mana time shifting orang menyebutnya lebih ke pergeseran waktu, di mana jika X dalam kurung N itu pergeseran waktunya adalah X dalam kurung Z, maka X dalam kurung N min K ditransformasikan ke Z, Z min
Z pangkat min K kali X dalam kurung Z. Itu yang time shifting. Untuk yang ketiga di sini adalah konvolusi. Konvolusi dari transformasi Z lebih sederhana, di mana dia hanya mengkalikan saja. Misalnya jika X1N ditransformasikan ke X1Z dan X2Z, dia akan menjadi X2Z, maka X1N dikali X2N di bawah ke transformasi Z, dia X1Z kali X2Z. Begitu. Itu untuk yang sifat konvolusinya. Ini adalah tabel transformasi Z. Yang sebelah sini adalah Xn, dia itu di dalam domain waktu. Yang sebelah sini adalah dalam domain Z. Yang sebelah paling kanan adalah nilai ROC-nya atau daerah konvergensinya. Jadi ini tabel yang digunakan untuk transformasi Z dikala menemukan persamaan yang memerlukan tabel transformasinya. Misalkan contoh soal 1, barisan X adalah barisan tak terhingga, di mana XK sama dengan 8, 3, min 2, 0, 4, min 6. Misalkan cari transformasi Z-nya, maka yang dicari adalah, misalkan langsung jawabannya saya tuliskan ulang di sini. Misalkan barisannya adalah, di mana barisannya ini XK sama dengan nilainya adalah 8, 3, min 2, 0, min 6. Itu nilainya. Yang dicari adalah maka transformasi Z-nya berapa. Misalkan saya nilai K0-nya saya tunjukkan di sini. Ini yang K0. Untuk transformasi Z-nya, misalkan, maka transformasi Z-nya adalah, kita tuliskan di rumusnya, dalam Z, XZ sama dengan sigma, terus K-nya sama dengan min 2 yang menunjukkan ini. Jadi ranknya min 2, jaraknya adalah 3, dikali XK kali Z pangkat min K. Maka hasilnya adalah 8 Z min 2 plus 3 Z min 2 tetap, plus 4 Z min 2 min
6 Z min 3. Ini hasilnya dari nilai ini, sinyal yang ada di sini ditransformasikan dalam transformasi Z, begitu. Terus yang nomor 2 misalkan di sini tentukan transformasi Z dari sinyal berikut ini. Jadi sinyalnya adalah X dalam kurung N sama dengan dalam kurung 3 dikali 2 pangkat N dikurangi 4 dalam kurung 3N dikali UN. Jadi kalau yang seperti ini terus nanti dicarikan, tentukan transformasi Z-nya. Saya coba untuk mengerjakannya. Saya tuliskan ulang di sini. Sementara itu coba saya tuliskan ulang. Tentukan nilai sinyal dari Xn. Nilai sinyal dari Xn, misalnya dari Xn sama dengan 3 2 pangkat N min 4 kali 3 N kali UN. Untuk transformasi Z-nya, berarti kalau untuk persamaan seperti ini, kita lihat dari sisi tabel transformasi Z-nya, ada yang mendekati atau tidak. Untuk lihat tabel transformasinya, berarti kita lihat ke sini. Nah, yang mendekati adalah, misalkan yang mendekati adalah ini, AN kali UN sama dengan transformasi Z-nya adalah Z min A, dimana nilai ROC-nya adalah ini harga mutlak Z lebih besar dari harga mutlak A. Misalkan saya perbesar, ini adalah nilainya, ini yang mendekati. A pangkat N kali UN itu yang dalam domain waktunya. Dalam domain Z-nya itu kita yang pilih yang ini, Z per Z min A, itu nilai Z domain Z-nya. Untuk nilai ROC-nya, nilai mutlak Z di sini lebih besar dari nilai A. Itu yang tabel transformasi Laplace untuk bisa menyelesaikan pada soal ini. Misalkan kita tuliskan ulang di sini bahwa nilai tabelnya adalah AN kali UN, ini A ya, AN kali UN terus Z tadi, Z min A, terus nilai harga mutlaknya tadi Z lebih besar dari A, sehingga nilai XN nya
sama dengan kita tulis 3 dalam kurung 2 N dikurangi UN, berarti ini keliru berarti. Jadi ini nulis ini dikali UN, berarti 3 dalam kurung UN dikali UN dikurangi 4 dalam kurung 3 pangkat N dikali UN. Jadi persamaan dari XN ini nilai ini didapatkan dari ini 3 kali dalam kurung 2 pangkat N dikali UN, berarti ini dikali pangkat UN. Terus yang 4 dalam kurung 3 pangkat N 3 pangkat N dikali UN. Itu. Selanjutnya setelah domain N-nya didapatkan, kita cari di domain Z-nya. Domain Z-nya adalah XZ. Di domain Z-nya ini didapatkan 3 Z min 2. Ini hasil dari XN yang ini hasilnya seperti ini dalam domain yang domain Z. Dan min 4 Z per Z min 3. Jadi didapatkan nilai transformasi Z-nya adalah yang 3 kali 2N N pangkat UN adalah hasilnya 3 Z per 2 min 2 Z min 2. Terus yang 4 kali dalam kurung 3 pangkat N kali UN hasilnya 4 Z per Z min 3. Jadi di bawah ke ranah Z. Ini adalah hasilnya dari soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, misalkan contoh soal nomor 3, di sini misalkan tentukan transformasi Z dari X N-2 dan X N plus 2, di mana X1 N-nya adalah sinyalnya adalah 1, 2, 5, 7, 0, 1, di mana X2-nya dalam N-nya sama dengan X N plus 2 sama nilainya 1, 2, 5, 7, 0, 1. Untuk nilai ROC-nya adalah dimana dia nilai Z-nya adalah tidak sama dengan 0. Jadi nomor 3 contoh soalnya adalah tentukan nilai transformasi Z dari X dalam kurung N-2 dan X dalam kurung N plus 2. Sedangkan X1-nya adalah nilainya sekian, X2-nya sama dengan XN plus 2 nilainya sekian. ROC-nya untuk Z tidak sama dengan 0. Maka bisa dibuat penyelesaian. Saya kerjakan di sini. Bisa dibuat penyelesaian. Saya tuliskan ulang untuk soalnya. Tentukan transformasi Z. Misalkan di sini saya tuliskan ulang. Tentukan transformasi Z
menentukan transformasi set dari x n-2 dan dimana x nya n plus 2. Nilai n nya, nilai x1 nya adalah x1n, nilai sinyalnya berupa 1, 2, 5, 7, 0, 1. Itu nilai dari sinyalnya. Untuk n x2 nya nilainya adalah dimana x n plus 2 sama dengan nilai sinyalnya sama 1, 2, 5, 7, 0, 1. Dimana untuk ROC nya dia untuk ROC nya tidak sama dengan 0, Z nya tidak sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita melihat dari soal ini, melihat pendekatan dari transformasi Z-nya. Di sini kan tentukan transformasi Z dari X dalam kurung n-2 dan X n plus 2. Berarti yang mendekati dari transformasi Z-nya, misalkan kita cari yang mendekati dari transformasi Z-nya itu yang mana? Yang mana? Untuk yang mendekati adalah dimana K-nya 2. Misalkan di sini Z-nya min K. Z-nya min K. Berarti yang mendekati di sini untuk persamaan transformasi Z-nya pada tabel yang dipakai, do-nya di sini do n, terus ini adalah 1, terus ini adalah untuk semua Z, karena Z-nya adalah untuk semua Z. Nilainya adalah dimana tau-nya, do-nya adalah n min K sama dengan K kurang dari 0. Untuk yang Z-nya min K. Terus yang untuk yang dalam Z-nya, ROC-nya itu Z tidak sama dengan 0. Itu untuk melihat dari sisi pendekatan tabelnya. Cara berikutnya adalah dimana ini dibawa ke fungsi unit impuls. Fungsi unit impuls adalah x1-nya, x1n-nya itu dibawa ke unit impuls, dimana do ini n, do n-nya adalah plus 2 do n-1. Dan nanti plusnya dengan lagi plus dimana 5 do-nya n min 2, terus plus 7 do n min 3. Terakhir do-nya n min 5.
karena didapatkan yang 5. Setelah itu dibawa ke ranah Z. Dari yang ranah ini X1N terus dibawa ke ranah Z. Dilihat dari ininya. Maka didapatkan nilai Z-nya adalah 1 plus 2 Z min 1 plus 5 Z min 2 plus 7, berarti itu 7 Z min 3 plus Z min 5, 4 min 5. Ini yang berarti yang min 7 adalah yang ini nilainya. Kalau yang min 5 adalah ini. Terus yang 5Z2 adalah yang ini. Ini 5Z2. Terus yang 2-nya adalah ini 2. Do N itu ditulis 1. Do N ditulis 1. Ini. Berarti untuk yang xn-nya dari persamaan ini, dari persamaan sinyal ini didapatkan transformasi Z-nya adalah ini nilainya. Untuk yang X2-nya kan berarti nilainya adalah ini. X2-nya adalah ini. Maka penyelesaiannya adalah dia dibawa ke do kayak tadi di sini X2, misalkan X2N dan nilai do-nya berapa. Begitu. Misalkan X2-nya ini sudah ya. X2-nya saya tuliskan lanjut. Saya tuliskan lanjut di sini. Nilai X2-nya saya tuliskan berarti X2N sama dengan do N plus 2 plus 2 do N plus 1, sama tadi adalah nilai dari X2 nya, terus plus 5 do N plus dia 7 do N min 1 plus ini kurang, saya tambahkan plus do N min 5 7 N min 1. Ini keliru berarti, bentar. Ini hasil akhir, ini tetap plus, ini plus. Terakhir adalah do N min 3. Terus dibawa ke ranah Z, X2 nya dalam Z sama dengan ini dalam kawasan yang waktu, ini ke Z nya dari persamaan ini dibawa ke Z nya, berarti yang ini hasilnya adalah Z min 2 pangkat 2 maksudnya ya, plus 2 Z min 1. Ini hasil dari ini, plus 5 do N itu adalah 5 ini,
Terus 7 do n min 1 itu 7 z min 1. Ini adalah hasil nilai ini, plus yang terakhir do n min 3 itu adalah z pangkat min 3. Ini adalah hasil dari persamaan di bawah ke ranah Z atau transformasi Z. Begitu contoh soal yang diberikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa di kolom chat. Sekiranya itu dari materi yang sudah diberikan atau saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.